Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita bisa mendengarkan acara visualisasi ini. Semoga bermanfaat buat kita. Visualisasi ini saya ceritakan adalah suatu kejadian yang nyata yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah terjadi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita visualisasikan pasti terjadi. Ceritanya begini. Suatu ketika saya masih sekolah di SMP negeri sekitar tahun 1980. Umur saya ketika itu lebih kurang 13 tahun. Kejadiannya begini. Waktu itu saya setiap ke sekolah menggunakan kendaraan sepeda atau kereta angin. Zaman dulu bilangnya begitu, kereta angin. Saya pergi ke sekolah berboncengan dengan sepeda tersebut. Perjalanan rumah saya ke sekolah itu lebih kurang 2,5 km. Dan setiap saya pergi, pasti saya melintasi PTP 9. Melewati rumah ADM waktu itu. Atau rumah yang di kebun PTP 9. Biasanya kepala atau direktur di daerah lokasi PTP tersebut. Yang disebut dengan rumah ADM. Rumahnya 2 lantai, besar, di atasnya pakai balkon. Setiap pagi ketika saya melintasi jalan tersebut, sudah dipastikan saya melihatnya. Begitu juga ketika pulang sekolah. Hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, saya lihat. Cuma yang ada dalam hati saya berkata, aku senang sekali melihat rumahnya. Dan suka sekali bentuk rumahnya. Dan singkat cerita, terjadilah rumah yang saya lihat setiap hari itu. Karena saya sudah tamat sekolah SMP, tamat sekolah SMA dan kuliah waktu itu di Banda Aceh, Universitas Sakuala, jurusan ekonomi. Dan setelah tamat dari kuliah sekitar tahun 90, saya berwira swasta di kampung halaman saya selama lebih kurang 5 tahun. Tepatnya di kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan kemudian tahun 1994, saya menikah dengan seorang gadis pilihanku. Dan saya berusaha di kampung halaman kurang berhasil. Maka pada akhir tahun, yaitu Desember 1995, saya berhijrah ke Jakarta. Dan kemudian usaha di Jakarta boleh dikatakan berhasil. Maka saya membuat rumah dengan memoto rumah yang sudah jadi di sekitar daerah Menteng. Dan kemudian saya serahkan foto tersebut ke arsitek untuk dibuatkan rumah seperti yang ada dalam foto tersebut. Jelasnya pada tahun 2002 rumah tersebut telah selesai. Suatu ketika kami pulang kampung ke halaman, tepatnya menjelang hari raya Idul Fitri. Dan saya jalan melintasi kembali tepat di rumah ADM tersebut. Perumahan tersebut, yaitu perumahan perkebunan, saya terkejut dan kagum bahwa rumah yang saya lihat ini mirip sekali dengan rumah yang saya bangun di Jakarta. Rumahnya 2 lantai dan tingginya juga hampir sama, yang mana umumnya rumah ADM tersebut atapnya tinggi, itu rumah peninggalan Belanda. Ajaib, ajaib, bukan? Ajaib sekali. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya belum kenal namanya ilmu visualisasi, afirmasi, dan lain-lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang mengetahui. Maka dengan kita sudah begitu, mengerti begitu, ilmu ini sepantasnya kita akan lebih cepat bisa merealisasikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Yaitu ketika berdoa meminta kepada Allah dan proyeksikan apa yang kita inginkan. Resapi dengan hati sedalam mungkin, sekalian meminta atau kita sering berepetisi atau mengulang-ulangi apa yang kita minta. Insya Allah akan menjadi lebih cepat. Yang penting doanya jangan di-cancel. Contoh doa yang di-cancel itu
Apa bisa ya aku punya rumah gitu? Apa bisa aku punya mobil begitu? Sementara aku hanya seorang karyawan dan lain-lain. Yang penting ketika Anda setelah berdoa, kemudian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, juga Maha Kaya, dan Maha Mengayakan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi intinya, berdoa atau meminta resepi yang kita minta, dan syukuri seolah-olah sudah terjadi, dan pasrahkan kepada Allah kapan Dia mau merealisasikannya. Ingat janji Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Tips, yang penting jangan berbuat dosa, karena dosa adalah yang menghalangi untuk masuknya ke wadah yang kita doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.